Terminal kota itu sudah lama berubah. Dulu, tempat itu ramai oleh bus antar kota, pedagang kecil yang berjualan makanan, dan penumpang yang sibuk dengan tas di tangan. Tapi kini, ketika malam tiba, terminal seakan menjadi wilayah gelap. Lampu-lampu redup hanya menyisakan cahaya kuning kusam. Suara jangkrik dan anjing liar lebih sering terdengar daripada suara klakson bus. Orang-orang tahu, jika sudah lewat jam 9 malam, terminal bukan lagi tempat aman. Preman-preman menguasai seluruh sudut. Mereka memalak sopir, merampas dagangan pedagang kecil, bahkan menakuti penumpang yang tersisa. Tidak ada yang berani melawan. Sopir-sopir lebih baik merelakan uang setoran daripada pulang dengan tulang patah. Polisi jarang terlihat, sebagian karena takut, sebagian lagi karena pura-pura tidak tahu. Tapi malam ini berbeda. Seorang pria berjalan pelan menuruni trotoar menuju terminal. Dari jauh, dia tampak biasa saja, berjaket lusuh, langkahnya tenang, wajahnya tidak terlalu menonjol. Tapi di balik itu semua, dia adalah Bima, seorang polisi yang dikenal keras kepala. Tidak banyak bicara, tapi selalu menolak tunduk pada ketidakadilan. Dia mendapat laporan dari sopir bus yang hampir kehilangan pekerjaannya karena terus dipalak. Atasannya menyuruhnya menunggu tim, tapi Bima tahu, jika dia menunggu, besok atau lusa mungkin ada korban lagi. Maka dia datang sendirian. Udara malam menusuk dingin, tapi keringat sudah mengalir di pelipis Bima. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena tahu apa yang menantinya. Dia bukan orang bodoh, melawan satu atau dua preman masih mungkin. Tapi melawan satu kelompok penuh? Itu nyaris bunuh diri. Namun, di benaknya hanya ada satu kalimat. Selama aku di sini, mereka tidak boleh berkuasa lebih lama lagi. Dari kejauhan, suara teriakan kasar menggema. Bima berhenti sejenak. Dia melihat bayangan beberapa orang bergerak di sekitar bus yang terparkir. Suara bentakan, disusul bunyi tubuh yang ditendang. Seorang sopir terdengar memohon, suaranya parau penuh takut. Bima mengepalkan tangannya. Dia tahu inilah waktunya. Tidak ada jalan mundur. Malam itu, di terminal yang suram, satu polisi akan berhadapan dengan sekelompok preman. Tidak ada penonton, tidak ada sorak-sorai. Hanya bunyi langkah kaki, derit rantai besi, dan dentuman tubuh yang akan bersuara. Dan cerita ini dimulai, langkah kaki Bima terdengar jelas ketika menapaki lantai terminal yang berdebu. Malam itu udara terasa pengap, bercampur bau solar, asap rokok, dan sampah yang menumpuk di sudut-sudut. Lampu neon di atas hanya berkelip sesekali, seakan tak sanggup lagi menerangi. Di sisi kanan, deretan bus tua terparkir dalam diam, seolah ikut menyaksikan apa yang sebentar lagi terjadi. Dari jauh, suara gaduh semakin jelas, suara tawa kasar bercampur makian. Bima mempercepat langkahnya, matanya menyipit. Dari balik salah satu bus, terlihat sekelompok pria berkumpul. Mereka mengelilingi seorang sopir bus yang sudah babak belur. Wajah sopir itu penuh darah, tubuhnya terhuyung tapi tetap mencoba berdiri. Seorang preman bertubuh besar menendangnya hingga jatuh kembali. Dasar keras kepala. Kalau nggak mau setor, jangan narik di sini, teriak si preman sambil meludah. Tawa para preman lainnya menggema, nyaring dan menghina. Mereka jelas menikmati penderitaan korbannya. Bima berhenti sekitar 10 meter dari mereka. Dia berdiri tegak, tatapannya tajam. Tangannya perlahan meraih tongkat teleskopik yang terselip di balik jaket. Ada rasa panas mengalir di nadinya, bukan karena marah membabi buta, tapi karena tekad yang sudah bulat. Suasana berubah ketika salah satu preman menyadari kehadirannya. Ada tamu malam-malam? Siapa lo? Suaranya keras, menantang. Semua kepala menoleh. Terminal mendadak senyap. Sopir yang terkapar membuka mata, melihat sosok Bima, lalu berbisik lirih, "Pak, tolong." Bima maju 2 langkah, suaranya datar tapi tegas, menusuk sunyi malam. "Lepaskan dia. Malam ini cukup sampai di sini." Sekelompok preman itu saling pandang, lalu pecah dalam tawa keras. Suara rantai digoyang, botol pecah diayun-ayunkan, seperti sedang menyambut mangsa baru. Namun Bima tidak bergeming. Napasnya teratur, pandangannya lurus. Dalam hati, dia tahu, sekali melangkah lebih dekat,
tidak ada jalan kembali. Malam itu, terminal bukan lagi sekadar tempat pemberangkatan bus, ia sudah berubah menjadi arena pertempuran, tempat satu orang polisi akan menantang sarang preman. Tawa para preman makin keras. Suara mereka memantul ke dinding-dinding terminal yang kosong, membuat suasana semakin mencekam. Salah satu preman kurus berambut gondrong maju, matanya merah karena mabuk. Ia mengayunkan botol pecah di tangannya, memantulkan cahaya lampu neon yang redup. "Hei polisi, lo pikir bisa jadi pahlawan sendirian? Ini bukan kantor lo. Ini wilayah kami," teriaknya sambil menunjuk ke tanah. Preman besar berjaket kulit menepuk-nepuk pundak rekannya. Wajahnya penuh bekas luka lama, matanya tajam seperti binatang buas. Dia berjalan mendekat dengan santai, seakan tidak menganggap Bima ancaman serius. "Polisi kayak lo biasanya kalau kesini cuma minta jatah. Tapi kalau lo mau main bersih, ya, siap-siap pulang tinggal nama." Sopir yang terkapar memandang Bima dengan mata penuh harap. Tubuhnya bergetar, entah karena sakit atau takut. Bima menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tenang, hampir tanpa emosi. "Kalau kalian mau uji nyali, uji dengan orang yang siap melawan. Bukan dengan orang tak berdaya." Ucapan itu membuat suasana mendadak hening sejenak. Preman-preman saling pandang, wajah mereka berubah masam. Kata-kata Bima seperti tamparan keras, menghina harga diri mereka. Tiba-tiba si gondrong yang mabuk tidak tahan lagi. Dengan teriakan garang, ia menghantamkan botol pecah ke arah Bima. Gerakan itu cepat, liar, dan penuh amarah. Bima sudah siap. Dalam sepersekian detik, tubuhnya bergeser ke samping, botol itu meluncur hanya beberapa inci dari wajahnya. Suara botol menghantam tiang besi, pecahannya berhamburan di lantai. Preman lain bersorak keras, menyemangati rekannya. "Hajar, biar tahu rasa dia." Bima menatap lurus, otot-otot tubuhnya menegang. Tangan kirinya menggenggam tongkat teleskopik, perlahan ia tarik keluar, suara ceklek terdengar ketika logam itu memanjang siap digunakan. Suara kecil itu cukup untuk membuat semua preman terdiam sebentar. Terminal semakin terasa dingin, seolah udara sendiri menahan napas menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Bima tahu, ini baru awal. Suara ceklek dari tongkat teleskopik yang ditarik penuh oleh Bima membuat suasana terminal mendadak berubah. Preman-preman yang tadi tertawa kini mulai mengelilinginya. Mata mereka liar, penuh dendam, tapi ada juga sedikit rasa waspada. Mereka tahu lawan di depan bukan orang biasa. Preman gondrong yang tadi menyerang mundur sebentar, wajahnya penuh emosi karena gagal melukai Bima. Ia meracau, "Hajar dia rame-rame. Jangan kasih napas." Seperti isyarat, 5 preman sekaligus bergerak. Ada yang memutar rantai besi di udara, bunyinya berderik-derik menggetarkan hati. Ada yang membawa balok kayu bekas kursi, siap menghantam. 2 lainnya hanya dengan tangan kosong, tapi tubuh mereka kekar seperti batu hidup. Bima berdiri di tengah, kakinya sedikit merendah, tubuh condong ke depan. Ia sudah siap menyerap serangan dari berbagai arah. Preman pertama, si rantai besi, menyerbu cepat. Rantainya berdesing di udara, lalu diarahkan ke kepala Bima. Srek, suara angin terbelah. Bima menunduk secepat kilat, lalu menghantam lutut penyerang dengan tongkat logamnya. Suara plek keras terdengar, diikuti jeritan. Preman itu jatuh terbungkuk, rantainya terlepas, berderak di lantai terminal. Belum sempat Bima bernapas, balok kayu besar meluncur dari samping. Ia mengangkat tongkatnya, gedebuk, suara benturan logam dan kayu bergema. Getarannya menjalar ke lengannya, hampir membuat tongkat lepas. Tapi Bima bertahan, lalu memutar tubuhnya, menghantam pelipis penyerang dengan ujung tongkat. Preman itu roboh ke samping, darah menetes dari pelipisnya. Sorak keras terdengar dari sisa preman. Bukannya takut, mereka malah semakin beringas. "Hei, kepung dia! Jangan kasih kabur." 2 preman kekar langsung maju bersamaan. Yang satu menendang, yang lain melayangkan tinju. Tubuh Bima terguncang hebat ketika tendangan mendarat di perutnya. Napasnya terhambat, rasa sakit menusuk tulang rusuk. Tinju berikutnya nyaris menghantam wajahnya, tapi ia sempat miringkan kepala, meski tetap tergores di pipi.
darah segar menetes. Bima terhuyung, tapi matanya tetap fokus. Ia tahu ini bukan sekadar perkelahian biasa, ini pertarungan hidup dan mati. Dengan sisa tenaga, ia menangkis tinju berikutnya, lalu menghantamkan tongkat ke rahang lawan. Suara tulang beradu terdengar jelas, preman itu terjatuh dengan mulut berlumuran darah. Namun, serangan datang lagi tanpa henti. Dari belakang, preman gondrong yang tadi membawa botol pecah menendang punggung Bima dengan keras. Tubuhnya terdorong ke depan, hampir jatuh. Terminal yang sunyi kini dipenuhi suara benturan, jeritan, dan derap kaki. Malam seakan ikut menutup mata, membiarkan darah dan keringat jatuh ke lantai dingin. Bima tahu satu hal, ini baru permulaan, dan lawannya tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka roboh untuk selamanya. Tubuh Bima sedikit membungkuk setelah tendangan keras menghantam punggungnya. Napasnya terputus, tenggorokannya terasa panas seperti terbakar. Ia menggertakkan gigi, menahan sakit. Preman-preman yang tersisa mulai mengepung rapat. Kini ada 4 orang masih berdiri kokoh, dengan wajah bengis yang diterangi cahaya neon berkelip. Mereka membentuk lingkaran, menutup semua jalur keluar. Si gondrong tertawa sinis sambil memungut pecahan botol lain dari tanah. Lihat, anak-anak, polisi sok jago ini sebentar lagi jadi umpan anjing. Kita mainkan dulu sebelum kita habisi. Preman berjaket kulit, yang jelas pemimpin mereka, melangkah maju. Dia tidak buru-buru menyerang, hanya menatap Bima dengan senyum tipis penuh ejekan. Lo kira dunia ini butuh polisi? Dunia butuh orang kuat. Dan di tempat ini, yang kuat itu kami. Bima mengangkat wajahnya, meski keringat dan darah bercampur di pipinya. Suaranya rendah, berat, tapi jelas terdengar di antara bising tawa preman. Orang kuat seharusnya melindungi yang lemah. Kalian bukan kuat, kalian cuma pengecut. Ucapannya menusuk seperti pisau. Tawa preman seketika berhenti. Wajah-wajah bengis itu berubah muram, penuh amarah. Tiba-tiba 2 orang menyerbu bersamaan, satu dari depan dengan rantai, satu lagi dari samping dengan kepalan tinju besar. Rantai berdesing ganas, tinju meluncur cepat. Bima memutar tubuhnya, menahan rantai dengan tongkat, lalu menariknya keras hingga si pemegang rantai terhuyung ke depan. Dalam sekejap, ia menghantam wajah preman itu dengan lutut. Suara tulang patah terdengar, darah langsung mengucur dari hidung. Namun tinju besar menghantam tepat di bahunya. Tubuh Bima terlempar ke samping, menghantam bangku kayu terminal hingga patah. Suara kayu retak bercampur dengan erangan kesakitan. Preman-preman bersorak lagi, semakin liar. Lihat tuh, polisi sok jago udah mulai goyah. Bima berusaha bangkit, tubuhnya sakit luar biasa. Bahunya berdenyut, napasnya berat. Tapi matanya tetap menyala dengan tekad. Ia menegakkan tubuhnya, memutar tongkat logam di tangannya, dan bersiap lagi. Suasana terminal kini benar-benar berubah seperti arena gladiator. Bayangan preman di bawah lampu redup terlihat seperti monster. Lingkaran mereka semakin rapat, suara langkah kaki berputar di sekeliling Bima, menciptakan tekanan psikologis yang menyesakkan. Di dalam hatinya, Bima tahu, ia sendirian melawan kawanan. Tapi mundur bukan pilihan. Dan dengan langkah kecil ke depan, ia menantang lingkaran itu. Lingkaran preman semakin rapat, seperti kawanan serigala mengepung mangsanya. Mata mereka berkilat, napas kasar bercampur bau alkohol memenuhi udara. Terminal yang kosong kini hanya berisi suara derap kaki dan derit rantai besi yang digoyang-goyang. Bima berdiri tegap di tengah lingkaran itu. Tongkat teleskopiknya berkilau samar terkena cahaya neon yang berkelip-kelip. Tangan kanannya menggenggam erat, sementara tangan kiri terangkat siap menangkis. Napasnya teratur, meski tubuhnya sudah mulai terasa sakit. Preman gondrong, wajahnya penuh amarah karena dipermalukan sebelumnya, melompat ke depan lebih dulu. Botol pecah di tangannya diarahkan lurus ke wajah Bima. Wos! Angin dingin menyambar, ujung pecahan kaca berkilat tajam. Bima bergerak cepat. Tubuhnya merunduk ke kiri, lalu mengayunkan tongkat ke tulang kering lawan. Suara, plek, keras terdengar. Preman itu menjerit, tubuhnya jatuh berlutut. Sebelum ia sempat bangun, Bima memutar tongkat dan menghantam pelipisnya. Preman itu langsung terkapar, darah mengalir di lantai.
Sorak keras menggema dari yang lain. Tidak ada rasa takut, justru amarah mereka semakin membara. Dua preman kekar menyerbu bersamaan. Yang satu menghantam dengan tinju sekuat palu, yang lain menendang ke arah rusuk. Bima menangkis tinju dengan tongkat, tapi tendangan masuk telak. Duk! Napasnya terhenti sejenak, tubuhnya terdorong ke belakang. Rasa nyeri menusuk rusuknya, membuat pandangannya sedikit berkunang. Preman besar berjaket kulit melihat kesempatan itu. Ia maju, mengayunkan rantai besi panjang seperti cambuk. Suara berderik-derik menghantam udara, lalu, seret, rantai itu melilit lengan Bima. Dengan tarikan keras, tongkat hampir terlepas dari genggamannya. Bima meringis, giginya terkatup rapat menahan sakit. Kulit lengannya tergores, darah mulai mengalir. Preman lain langsung menghantam wajahnya dengan kepalan tinju. Pelak! Darah muncrat dari bibir Bima. Tubuhnya terhuyung, hampir jatuh. Namun sebelum ia roboh, naluri bertarungnya bangkit. Ia menarik rantai yang melilit tangannya, lalu menyentakkan tubuh lawan ke depan. Dalam momen itu, Bima menghantam dada preman dengan lutut, membuatnya tersedak keras. Suasana semakin brutal. Suara dentuman tubuh, jeritan, dan tawa liar bercampur jadi satu. Lampu neon di atas terminal terus berkelip, seperti ikut gemetar menyaksikan pertarungan berdarah itu. Bima kini berdiri lagi, wajahnya penuh luka, darah menetes dari bibir dan pelipisnya. Nafasnya berat, dada naik turun cepat. Tapi matanya tetap menyala, penuh tekad yang tak bisa dipadamkan. Di sekelilingnya, 3 preman masih berdiri, terengah, tapi penuh amarah. Mereka tahu, meski jumlah mereka banyak, polisi ini bukan mangsa yang mudah. Dan malam itu, pertarungan baru saja benar-benar dimulai. Bima berdiri dengan dada naik turun cepat, pelipisnya terus mengucurkan darah. Nafasnya panas, bercampur bau besi dari darah segar yang mengalir di bibir. Tapi kedua matanya tetap tajam, menyapu setiap lawan yang masih berdiri. Terminal kini berantakan. Kursi kayu pecah berserakan, kaca botol berkilau di lantai, rantai besi tergeletak penuh noda merah. Suara malam dari luar seakan lenyap, yang ada hanya suara terengah-engah para preman, dan napas berat Bima. Preman gondrong yang sudah roboh tadi merintih pelan di lantai, tidak berdaya. 2 temannya tersungkur jauh di sudut, menggeliat dengan wajah penuh darah. Tapi masih ada 3 orang yang berdiri kokoh, termasuk si berjaket kulit, sang pemimpin. Polisi sialan, geramnya dengan suara rendah, serak, penuh amarah. Lo bikin anak buah gue tumbang, ya? Bagus, sekarang gue sendiri yang bakal sobek tubuh lo. 2 preman lain menyeringai, lalu menyerang serentak dari 2 sisi. Satu membawa besi panjang berkarat, satunya lagi hanya dengan tangan kosong tapi tubuhnya kekar seperti banteng. Besi itu diayunkan ke arah kepala Bima. Refleks, Bima mengangkat tongkatnya, terang, suara logam beradu memekakkan telinga. Getaran keras menjalar ke lengannya, membuat jarinya nyaris terlepas dari tongkat. Belum sempat ia bernapas, banteng manusia itu menghantam perutnya dengan bahu. Duk! Tubuh Bima terlempar menghantam tiang besi terminal. Suara dentuman menggema, punggungnya terasa seperti dihantam palu godam. Bima terjatuh ke lutut, darah segar menyembur dari mulutnya. Tangannya bergetar, tongkat hampir terlepas. Preman besar tertawa kasar. Apa gue bilang? Polisi juga darahnya merah. Mereka maju lagi, siap menghantam tubuh Bima yang sudah goyah. Tapi tepat ketika besi kembali diayunkan, Bima memutar tubuhnya ke samping, lalu menghantam betis lawan dengan tongkat logam. Suara keras, plek, terdengar, preman itu menjerit kesakitan dan jatuh tersungkur. Tanpa membuang waktu, Bima bangkit, lalu memutar tongkat ke wajah banteng manusia. Suara tulang beradu disertai cipratan darah memenuhi udara. Preman itu terhuyung, mulutnya berlumuran darah, lalu roboh menghantam lantai keras. Sekarang hanya tersisa 1 orang yang masih tegak berdiri, pemimpin mereka, si berjaket kulit. Ia tidak lagi tersenyum. Dari balik jaketnya, ia menarik sesuatu, sebilah pisau panjang yang tajam berkilat. Ia melangkah maju perlahan, setiap hentakan sepatunya bergema menakutkan. Sekarang tinggal lo sama gue, polisi. Malam ini lo bakal mati sendirian.
Terminal kembali senyap. Lampu neon berkelip-kelip, seolah ikut menunggu duel pamungkas yang akan segera pecah. Hening. Terminal yang tadi dipenuhi jeritan dan suara benturan kini sunyi seperti kuburan. Hanya terdengar suara tetesan darah jatuh ke lantai, tik, tik, tik. Bima berdiri dengan tubuh goyah. Bahunya sakit, bibir pecah, napasnya berat. Tangannya masih menggenggam tongkat teleskopik, tapi genggaman itu mulai melemah karena darah membuatnya licin. Di depannya, si berjaket kulit berjalan pelan. Pisau panjang berkilat di tangannya, pantulan cahaya neon yang berkelip membuatnya terlihat lebih menyeramkan. Tatapan matanya seperti predator yang baru saja menemukan mangsa terakhirnya. "Lo hebat juga, polisi," ucapnya pelan, suaranya serak namun menusuk. "Tapi semua manusia punya batas. Dan gue bakal pastiin lo nggak keluar hidup-hidup dari terminal ini." Ia menepuk-nepuk pisau ke telapak tangannya, suara logamnya membuat udara semakin tegang. Bima menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tubuhnya berteriak minta istirahat, tapi pikirannya menolak menyerah. Ia tahu, sekali lengah, sekali salah gerak, pisau itu akan menembus tubuhnya. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau aku tumbang di sini, siapa lagi yang akan melawan mereka? Tidak. Aku harus berdiri sampai akhir." Mereka mulai berputar, saling mengitari. Suasana seperti arena duel kuno, hanya ada dua orang yang berdiri, dua senjata, dan satu nyawa yang akan jatuh. Tiba-tiba si berjaket kulit menyerang. Gerakannya cepat, pisau menyambar ke arah dada Bima. Wus! Bima mundur satu langkah, pisau hanya menggores jaketnya. Namun serangan berlanjut, tusukan demi tusukan menghujam udara, memaksa Bima terus bergerak menghindar. "Cepat juga lo, tapi berapa lama lo bisa tahan?" ejek si preman sambil terus menyerang. Bima menangkis sekali dengan tongkat, suara, terang, logam melawan logam membuat percikan kecil. Getarannya membuat pergelangan tangan Bima nyeri. Serangan berikutnya datang lagi. Pisau berkilat menuju perutnya. Kali ini Bima tidak mundur, ia justru maju setengah langkah, memiringkan tubuh, lalu menyambar pergelangan tangan lawan dengan tongkatnya. Pisau hampir terlepas, tapi preman itu cepat menarik tangannya kembali. Mereka terpisah lagi, saling menatap. Nafas keduanya memburu, tapi atmosfer tegang semakin pekat. Bima tahu, lawannya bukan sekadar preman biasa. Gerakan pisau itu terlatih, seperti orang yang pernah bertarung berkali-kali. Sedikit saja salah langkah, darahnya akan tumpah di lantai terminal. Malam itu, waktu seakan melambat. Suara lampu neon yang berdesis, bau besi dari darah, dan detak jantung yang berdentum keras, semua bercampur jadi satu. Duel itu baru saja memulai tarian mautnya. Pisau itu berputar di tangan si berjaket kulit, memantulkan cahaya redup dari lampu neon. Gerakannya lincah, penuh percaya diri, seperti seekor ular berbisa yang siap menyambar kapan saja. Bima menatap lurus, tubuhnya sudah penuh luka, tapi matanya masih menyala. Ia tahu duel ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini adu mental, siapa yang goyah duluan, dia akan kalah. Dengan teriakan garang, preman itu meluncur ke depan. Pisau menikam lurus ke arah dada Bima. Wus! Bima memutar tubuhnya ke samping, nyaris saja pisau menembus jantung. Ujungnya hanya menggores bahu, meninggalkan rasa perih panas dan darah yang langsung merembes. Namun Bima tidak hanya menghindar. Dalam momen itu, ia menghantam pinggang lawan dengan tongkat. Suara benturan keras terdengar, tubuh preman sedikit membungkuk. "Arg!" raungnya, tapi ia tidak mundur. Malah semakin brutal. Pisau terus menyambar, kali ini menyilang dari bawah ke atas, lalu menikam ke perut. Bima menangkis dengan tongkat, terang, 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 suara logam beradu keras, percikan kecil berloncatan. Setiap benturan membuat tangan Bima semakin sakit, pergelangan tangannya nyeri. Nafasnya semakin berat, peluh bercampur darah membasahi wajahnya. Si berjaket kulit tertawa di sela-sela serangan. "Lemah, polisi. Lihat tubuh lo, udah nggak sanggup lagi. Lo cuma nunda kematian." Bima terdesak. Ia mundur beberapa langkah, punggungnya nyaris menabrak tiang terminal. Pisau itu kembali menyambar, kali ini ke arah leher.
Dengan refleks terakhir, Bima menunduk cepat, lalu menyikut perut lawan sekuat tenaga. Ugh! Preman itu terhuyung, tapi tangannya tetap menggenggam pisau erat. Ia mundur setengah langkah, lalu kembali maju dengan tatapan buas. Bima mengatur napas, meski dadanya terasa terbakar. Ia tahu tubuhnya sudah berada di ambang batas. Tapi ia juga tahu, ini satu-satunya kesempatan. Kalau lengah sekali saja, nyawanya melayang. Mereka berdua kembali mengitari arena, seperti dua gladiator yang saling menunggu celah. Suara malam di luar terminal seolah lenyap. Yang ada hanya detak jantung, gesekan sepatu di lantai berdebu, dan bayangan maut yang semakin dekat. Malam itu, duel mereka bukan lagi sekadar perkelahian. Itu sudah berubah menjadi perjudian nyawa. Si berjaket kulit mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Matanya merah, napasnya memburu, keringat bercucuran di wajahnya yang penuh amarah. Mati lo, polisi! Serangan pertama. Pisau turun cepat, menebas lurus ke arah bahu Bima. Serau! Bima mengangkat tongkatnya secara diagonal. Benturan logam melawan logam terdengar nyaring. Getarannya membuat tangan Bima hampir mati rasa, tapi ia bertahan. Serangan kedua. Preman memutar pergelangan tangannya, pisau berbalik menyambar dari samping ke arah leher. Bima menunduk cepat, pisau hanya menyayat udara, helai rambutnya terpotong sedikit. Dengan gerakan refleks, ia menusukkan tongkat ke perut lawan, tapi lawan memiringkan tubuh, hanya terkena gesekan. Serangan ketiga. Tusukan cepat ke arah jantung. Bima melompat ke belakang, tapi pisau tetap menggores dadanya. Darah merembes dari sobekan jaketnya. Napasnya semakin berat, tapi matanya tetap terkunci pada lawan. Serangan keempat. Preman berputar, mengayunkan pisau ke arah pinggang. Bima menangkis keras, lalu memutar tongkat ke arah lutut lawan. Plek, terdengar suara benturan keras. Preman meringis kesakitan, tubuhnya sedikit goyah. Bima melihat celah, tapi hanya sekejap. Serangan kelima. Dengan amarah penuh, preman itu mengayunkan pisaunya dari bawah ke atas, mencoba membelah perut sampai dada. Gerakan brutal dan tanpa kendali. Bima memiringkan tubuh, merasakan angin tajam menyapu perutnya. Hampir saja itu menjadi akhir. Serangan keenam, penentu. Pisau berkilat lagi, kali ini ditusukkan lurus ke jantung dengan teriakan penuh kebencian. Detik itu, dunia terasa melambat. Bima menyampingkan tubuhnya sedikit, lalu menyergap tangan lawan dengan kedua tangannya. Dengan tenaga terakhir, ia memutar pergelangan lawan ke bawah. Pisau berbalik arah, hampir menusuk balik ke pemiliknya. Si berjaket kulit berteriak, berusaha mempertahankan senjatanya. Tapi Bima tidak berhenti. Dengan teriakan penuh tenaga, ia menghantam wajah lawan dengan tongkat logam. Berak! Darah muncrat, tubuh preman terhuyung keras. Pisau terlepas, berputar di udara, lalu jatuh berkilat di lantai. Lawan masih berdiri, goyah, matanya kosong tapi penuh dendam. Bima tahu, satu pukulan lagi akan menentukan segalanya. Pisau sudah terlepas, berputar di udara lalu jatuh di lantai dengan suara, kling, yang bergema di ruang kosong terminal. Keduanya berdiri, tubuh penuh luka, napas memburu, darah mengalir di wajah. Si berjaket kulit menggeram, wajahnya merah dipenuhi amarah. Meski hidungnya berdarah dan giginya patah, ia masih menolak tumbang. Dengan teriakan liar, ia langsung menerjang Bima dengan tangan kosong, mencoba mencekik lehernya. Pertarungan tangan kosong. Bima langsung menangkis, keduanya bergulat liar. Tangan si preman mencekik kuat, hampir menghentikan napas Bima. Pandangan Bima mulai berkunang-kunang, suara detak jantungnya menggema keras di telinga. Dengan sisa tenaga, Bima menghantam rusuk lawan dengan siku. Sekali, dua kali, tiga kali. Cekikan itu melemah, tapi belum terlepas. Preman membalas dengan pukulan lutut ke perut Bima. Boh! Bima terhuyung, hampir jatuh. Namun di saat itulah, naluri bertahan hidup mengambil alih. Bima meraung, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghantam pelipis lawan dengan ayunan penuh tenaga. Beraah! Tubuh si berjaket kulit langsung jatuh berlutut, matanya terbelalak kosong. Darah mengucur deras di sisi kepalanya. Ia mencoba bangkit,
Tangannya meraba-raba lantai mencari senjata, tapi tubuhnya tak sanggup lagi. Detik berikutnya, ia ambruk ke tanah dengan suara berat. Hening. Kemenangan yang pahit. Bima berdiri dengan tubuh bergetar. Nafasnya berat, tenggorokannya terasa terbakar. Tangannya masih memegang tongkat yang berlumuran darah. Ia menatap ke sekeliling terminal, puluhan preman sudah terkapar, beberapa pingsan, beberapa tak lagi bergerak. Lampu neon di atas masih berkelip, memantulkan bayangan pertempuran yang baru saja usai. Bau darah bercampur dengan debu dan bensin dari bus tua di parkiran. Bima akhirnya menjatuhkan tongkatnya. Klang, suara logam itu bergema panjang, seakan menjadi tanda berakhirnya pertarungan. Ia menunduk, darah menetes dari wajahnya ke lantai. Dalam hatinya, ia tahu malam ini ia menang. Tapi ini bukan kemenangan yang manis. Tubuhnya penuh luka, jiwanya lelah, dan kesadaran bahwa ia melawan seorang diri melawan puluhan preman terasa begitu berat. Namun, di balik semua itu ada satu hal yang membuatnya berdiri tegak. Terminal malam itu selamat. Warga bisa kembali bernafas tanpa bayangan teror. Bima berjalan pelan keluar terminal, langkahnya goyah tapi mantap. Malam masih sunyi, hanya suara angin yang menyapu jalanan kosong. Dan dalam keheningan itu, satu hal jelas. Seorang polisi telah memenangkan perang sendirian. Terminal itu kini sepi. Lampu neon di langit-langit masih berkelip-kelip, menimbulkan bayangan patah-patah di lantai yang penuh bercak darah. Bau besi, debu, dan keringat bercampur jadi satu, seperti saksi bisu dari pertempuran gila yang baru saja usai. Puluhan preman yang tadi menguasai terminal kini tergeletak tak berdaya. Sebagian pingsan, sebagian mengerang kesakitan, dan sebagian diam untuk selamanya. Terminal yang dulu dipenuhi teror, malam itu berubah menjadi kuburan sunyi. Di tengah semua itu, Bima berdiri dengan tubuh gemetar. Bajunya koyak, wajahnya penuh luka, darah mengalir dari pelipis hingga dagu. Napasnya berat, matanya sayu, tapi masih ada cahaya kecil yang menyala, api tekad yang membuatnya bertahan sejak awal. Ia menatap tongkat teleskopik yang kini tergeletak di lantai, berlumuran darah. Senjata sederhana yang menemaninya sejak awal, kini terlihat seperti simbol dari tekad keras seorang manusia melawan badai kekerasan. Bima berjalan tertatih keluar dari terminal. Setiap langkah terasa berat, tapi ia menolak jatuh. Pintu terminal yang besar dan berkarat terbuka dengan suara, krek, membiarkan angin malam masuk dan menyapu wajahnya. Udara luar terasa dingin, menusuk, tapi juga membawa sedikit rasa lega. Kedatangan warga. Dari kejauhan, terdengar langkah-langkah ragu. Beberapa warga yang sebelumnya bersembunyi perlahan muncul. Mata mereka terbelalak melihat pemandangan di dalam terminal. Preman-preman terkapar, kursi-kursi berantakan, dan bercak darah di mana-mana. Mereka menatap Bima dengan campuran kagum dan tak percaya. Seorang anak kecil, yang tadi sempat digerta oleh preman, berlari ke depan sambil bersembunyi di balik ibunya. Dengan suara pelan, si anak berkata, "Pak, polisi, udah nggak ada preman lagi, kan?" Bima tersenyum samar, meski wajahnya penuh luka. Ia mengangguk pelan. "Sudah, mereka nggak akan ganggu kalian lagi." Air mata mengalir di pipi beberapa warga. Mereka akhirnya merasa bebas dari cengkraman teror. Ada yang bertepuk tangan pelan, ada yang hanya menunduk sambil berdoa. Kepolisian tiba. Tak lama, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Cahaya merah biru berputar-putar, semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya beberapa mobil patroli berhenti di depan terminal. Rekan-rekan polisi Bima keluar dengan wajah terkejut melihat kondisi terminal. "Ya Tuhan, Bima, apa yang terjadi di sini?" tanya salah satu perwira senior dengan suara tercekat. Bima hanya menatapnya sebentar, lalu berkata pelan sambil menahan sakit. "Preman-preman itu sudah selesai. Terminal ini aman." Setelah itu, tubuhnya akhirnya tak sanggup lagi menahan rasa sakit. Ia ambruk ke lantai, pingsan dalam pelukan dua rekannya yang buru-buru menahannya. Beberapa hari kemudian, berita tentang peristiwa itu menyebar cepat. Surat kabar dan televisi lokal memuat kisah seorang polisi yang sendirian melawan puluhan preman di terminal kota. Sebagian menyebutnya pahlawan, sebagian lagi menyebutnya orang gila yang nekat. Terminal itu kini dijaga ketat,
dipenuhi polisi agar tak ada lagi geng preman yang berani kembali. Warga bisa kembali naik bus dengan aman. Pedagang kecil bisa berjualan tanpa takut dipalak. Dan nama Bima mulai bergaung. Warga berbisik tentang keberaniannya, anak-anak kecil menirukan gayanya saat memegang tongkat, seakan ia jadi legenda hidup. Akhir. Di rumah sakit, Bima terbaring dengan tubuh penuh perban. Ia menatap langit-langit putih, mendengarkan suara mesin monitor detak jantung. Di sudut pikirannya, ia tahu pertarungan belum selesai. Masih banyak tempat lain yang dikuasai kegelapan, masih banyak orang tak bersalah yang ditindas. Tapi malam itu, ia bisa menutup mata dengan tenang. Karena untuk pertama kalinya, terminal itu bebas. Dan di tengah kesenyapan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Selama aku masih berdiri, aku akan selalu melawan.